Maaf, saya dari jurusan Teknik Industri Pagi, NIM 2107062. Nah, di sini saya sebagai moderator kelompok 1, kami akan menjelaskan tentang statistik atau statistika. Selamat menyaksikan. Statistika. Dalam kamus bahasa Indonesia, statistika itu dibagikan menjadi dua, yaitu statistika itu sebagai ilmu statistika, yang kedua sebagai ukuran yang diambil atau berasal dari sampel. Nah, statistika diartikan ilmu yang mempelajari. Ada 4, yaitu 1. Bagaimana cara menyimpulkan data yang dapat memberikan informasi yang optimal. Yang kedua, bagaimana cara meringkas, mengolah, dan menyajikan data. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan analisis terhadap kumpulan data. Yang terakhir, yang keempat, yaitu bagaimana cara mengambil kesimpulan dan menyimpulkan keputusan yang sebaiknya diambil. Nah, sekian penjelasan saya statistika, makanya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, nama saya Meirda Laia, jurusan akuntansi pagi dengan NIM 210300287, kelompok 1 statistika industri 1. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Apa itu statistika industri? Siapa penemu statistika industri? Dan apa tujuan dari statistika industri itu? Baik, statistika industri adalah suatu metode yang mempelajari bagaimana cara menganalisis, merencanakan, dan mengumpulkan ilmu yang bersangkutan dengan data. Contohnya, membuat data pemilih tanah di suatu wilayah. Siapa penemu statistika industri? Statistika industri dikemukakan oleh Gottfried Eikenwald pada tahun 1719 sampai 1772 pada abad yang ke-18 dan berkebangsaan Jerman, dan dipopulerkan oleh John Clyde pada tahun 1791 sampai 1799 dalam buku yang berjudul Statistical Account of Scotland. Tujuan dari statistika industri adalah 1. Untuk membuat deskripsi atau menjelaskan data mengenai populasi yang akan diselidiki. 2. Untuk membantu dalam membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. Sampai di sini teman-teman, semoga paham. Statistika dalam bidang pendidikan. 1. Data membantu dalam pengumpulan dan diskusi informasi dengan cara yang terkomputasi dan metodis. Statistik di bidang pendidikan membantu dalam pengumpulan serta penyajian informasi dengan cara yang tertata dengan baik. 2. Data membuat pelatihan dan prosedur pencarian jauh lebih andal. Data dalam pendidikan membuat pelatihan serta proses pembelajaran jauh lebih efisien dan teknik. Statistik dalam pendidikan dengan pertimbangan untuk pengukuran sebagai pemeriksaan konsep adalah bagian penting dari prosedur pengajaran dan pembelajaran. 3. Statistik membantu dalam penetapan serta penyajian ringkasan yang tepat. Statistik dalam pendidikan yang membantu infrastruktur untuk memberikan ringkasan informasi yang akurat. 4. Statistik membantu dalam ringkasan hasil. Dalam pendidikan ini memungkinkan perhitungan dan reka hasil yang tepat dalam jenis yang praktis dan juga terarah. Data memberikan perintah terhadap informasi. 5. Data sangat membantu dalam pengumpulan data dan juga info. Pentingnya statistika dalam pendidikan disebut sebagai esensi dan pentingnya data untuk setiap bidang pencarian tentang matematika, pendidikan, dan pembelajaran sistem komputer, sebagian besar secara khusus signifikansi dengan tugas data dalam studi penelitian instruksional. Selanjutnya, apakah statistika industri itu berperan penting dalam bisnis? Nah, jawabannya iya. Statistika industri berperan penting dalam bisnis untuk mendapatkan data-data yang benar-benar berkualitas demi menghasilkan output atau keputusan yang benar-benar berkualitas pula. Nah, hal itu dilakukan demi mengatasi atau meminimalkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam perencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari. Saya dari Prodi Akuntansi Pagi dengan NIM 210300279. Nah, di sini saya akan menjelaskan apakah statistika industri itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawabannya sangat penting. Statistika itu berguna sebagai penjelas hubungan antar
membuat planning atau ramalan, mengatasi perubahan dan pengambilan keputusan. Nah, variabel sendiri tidak nilainya tidak tetap, bisa harga, umur, tinggi, dan lain-lainnya. Perkenalkan, nama saya Angelita Jogoto, NIM 21070012, jurusan Teknik Industri Pagi. Klasifikasi statika terbagi menjadi 3, yaitu cara pengolahan, yaitu statika deskriptif dan statika inferensial. Statika deskriptif atau statika deduktif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena untuk menjelaskan karakter data yang sudah diketahui. Cakupannya terbagi menjadi 2, yaitu pertama, penyajian data berbentuk tabel Excel seperti tabel kontingensi. 2. Penyajian data berbentuk diagram Excel seperti diagram batang. Penarikan kesimpulan berdasarkan statika deskriptif terbagi menjadi 5. Yang pertama, ukuran nilai pusat dan letak Excel seperti mean, median, modus. Kedua, ukuran dispersi atau simpangan Excel seperti jangkauan, variansi. Ketiga, model distribusi data seperti kemencengan dan keruncingan. 4. Angka indeks. 5. Time series atau deret waktu. Statika inferensial atau statika induktif mempelajari penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data sampel yang tersedia atau generalisasi dari populasi yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan mengenai suatu populasi lewat analisis sampel. Cakupan statika inferensial terbagi menjadi 3. Yang pertama, uji asumsi Excel. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk membuktikan apakah sebuah variabel memiliki Perkenalkan, nama saya Rocky Satasinaga, jurusan Teknik Industri, NIM 21070079. Di sini aku akan menjelaskan tentang pendidikan statistik. Pendidikan statistik adalah praktik mengajar dan belajar statistik bersama dengan penelitian ilmiah yang terkait. Statistik adalah ilmu formal dan teori praktis dari penyelidikan ilmiah, dan kedua aspek tersebut termasuk dalam pendidikan statistik. Statistik di bidang pendidikan membantu dalam mengumpulkan serta pengajian informasi dengan cara tertata dengan baik. Sederhananya, statistik adalah dalam pendidikan dan pembelajaran membantu dalam mengatur terorganisir baik data yang diproses maupun yang tidak dimurnikan. Baiklah, nama saya Pascalina. Saya jurusan Teknik Industri kelas pagi dengan NIM 21070002. Saya akan menjelaskan klasifikasi statistika dalam ruang lingkup penggunaannya, yaitu kesehatan dan sosial. Kesehatan dapat diartikan suatu cabang dari statistik yang berurusan dengan cara pengumpulan komplikasi, pengolahan, dan inferensi fakta-fakta yang numerik. Yang kedua, sosial. Sosial adalah yang pada dasarnya semua realitas sosial dapat dianalisis, namun dalam konteks transformasi sosial, maka paling tidak objek analisa sosial harus relevan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anar Raja Risan Batubara dari program studi Teknik Industri Pagi NIM 21070017. Kali ini saya akan menjelaskan klasifikasi statistika dalam bidang ekonomi. Statistika banyak diterapkan di bermacam-macam ilmu, mulai dari ilmu alam dan ilmu sosial maupun di bidang bisnis. Salah satu contoh dari penerapan ilmu statistika terhadap bidang perekonomian yaitu perhitungan pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah uang beredar, tingkat kemiskinan, jumlah pengangguran, dan lainnya.
Sedangkan dalam bidang industri dapat dicontohkan pada perhitungan jumlah produksi barang atau jasa yang mencapai keuntungan maksimum. Kapan waktu yang tepat untuk mengembangkan produk baru atau menambah produksi? Dalam bidang bisnis juga statistik diterapkan antara lain perhitungan indeks tendensi bisnis, perhitungan dividen, peluang mendapatkan keuntungan jika menanamkan investasi di saham dan lainnya. Contoh penerapan ilmu statistik ekonomi pada bisnis. Salah satu contoh dari penerapan ilmu statistika ekonomi pada bisnis yaitu penggunaan indeks tendensi bisnis atau ITB. Indeks tendensi bisnis adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang datanya diperoleh dari survei tendensi bisnis yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Bank Indonesia dan dengan variabel pembentuk indeks tendensi bisnis yaitu pendapatan usaha, penggunaan kapasitas produk usaha, dan rata-rata jam kerja dengan memasukkan 9 sektor yang antara lain 1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. 2. Pertambangan dan penggalian. 3. Industri pengolahan. 4. Listrik, gas, dan air bersih. 5. Konstruksi. 6. Perdagangan, hotel, dan restoran. 7. Transportasi dan telekomunikasi. 8. Keuangan, persewaan, dan jasa. Pertanian. Statistik adalah merupakan ilmu berkenaan dengan data, sedangkan statistik adalah data informasi atau hasil penerapan statistika pada suatu data tersebut, seperti pembicara, pengumpulan, analisis, dan verifikasi data. Sedangkan pertanian adalah kegiatan mengolah sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, atau peternakan dalam suatu ekosistem. Statistika pertanian adalah ilmu yang pelajari cara-cara pengukuran pertanian, menyajikan analisis, interpretasi, dan pengambilan kesimpulan dari data yang kita dapat untuk digunakan bidang pertanian dalam pengamatan untuk mengukur diperoleh suatu tanaman pembiara sampai pemasaran hasil pertanian. Ada juga terbagi dua atau pengertian luas. Arti pengertian luas tidak hanya mencakup pembudidayakan tanaman saja, melainkan pembudidayakan serta mengolah di bidang peternakan seperti merawat dan membudidayakan hewan ternak yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak seperti ayam, bebek, dan sebagainya. Sedangkan pertanian adalah arti sempit diartikan sebagai pertanian rakyat, yaitu usaha pertanian keluarga di mana produksi berupa bahan makanan utama seperti beras atau jagung, berbagai macam kacang, serta berbagai ubi. Pertanian seringkali disebut juga sebagai usaha tani. Ada terbagi 4, yaitu pertanian regeneratif, pertanian integratif, pertanian landa atau huma, pertanian menetap. Perkenalkan, nama saya Ratu Sinura, NIM 21030281, jurusan akuntansi. Sini saya yang menjelaskan mengenai statistika parametrik. Statistika parametrik adalah suatu tes yang modelnya menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang merupakan sumber penelitiannya. Tes parametrik ini juga menuntut bahwa skor yang dianalisis itu merupakan pengukuran yang berkekuatan skala interval. Teknik statistika ini didasarkan atas asumsi mengenai populasi yang diambil sampelnya. Contohnya, pada uji T diasumsikan populasi terdistribusi normal. Sebutan parametrik digunakan karena pada uji T ini yang diuji adalah parameter yaitu rata-rata populasi. Terima kasih. Nama saya Tarisha, NIM 21030274. Saya dari jurusan akuntansi pagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasi yang diuji. Atau dalam bahasa sederhana, uji ini tidak bergantung pada populasi. Dalam uji statistik non-parametrik, tidak ada parameter yang digunakan dan distribusi yang perlu diketahui.
Statistik non-parametrik adalah cabang dari statistika yang tidak hanya didasarkan pada distribusi probabilitas yang terparameterkan. Contoh umum dari parameter adalah mean dan varians. Kita masuk pada materi, kita lanjut mengenai peranan statistika dan fungsi statistika. Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui itu adalah pengertian statistika, yang dimana pengertian statistika adalah kumpulan dari cara-cara dan aturan-aturan mengenai pengumpulan data atau keterangan mengenai sesuatu, menganalisasi dan interpretasi data yang berbentuk angka-angka. Yang kemudian peranan statistika, yang dimana peranan statistika itu terbagi atas 3. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari. Peranan statistika dalam kehidupan sehari-hari ini memiliki peranan sebagai penyediaan bahan-bahan atau keterangan berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Yang kedua, dalam penelitian ilmiah, yang dimana statistika ini memiliki peranan dalam penentuan ilmiah, yang itu peranan sebagai penyedia alat untuk mengemukakan atau menemukan kembali keterangan-keterangan yang seolah-olah tersembunyi dalam angka-angka statistika. Dan yang ketiga yaitu dalam ilmu pengetahuan, yang memiliki peranan sebagai peralatan analisis dan interpretasi dari data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga dapat suatu kesimpulan dari data-data tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi statistika, yang dimana fungsi statistika itu terbagi dalam 4 hal. Yang pertama, bank data, yang merupakan penyediaan data untuk diolah dan interpretasi agar dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui dan diungkapkan. Yang kedua, alat quality, yang merupakan kontrol sebagai alat pembantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan. Dan yang ketiga yaitu alat analisis, merupakan suatu metode menganalisis data. Dan yang terakhir yaitu memecahkan masalah dan perbuatan keputusan sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan dan mengembangkan suatu perusahaan sehingga dapat keuntungan. Sekian dan terima kasih. Nama saya Yumbrino Sabelau, NIM 21070070, jurusan saya Teknik Industri. Saya akan menjelaskan contoh kegunaan statistik dalam IT. Contohnya itu ada 2. Yang pertama, statistical computing, dan yang kedua, computational statistik. Statistical computing itu adalah dari ilmu komputer yang difokuskan untuk mengimplementasikan metode statistika. Komputasi pada komputer bidang ini menjadi semacam penghubungan antara ilmu statistika dalam ilmu komputer. Dan yang kedua, computational statistik merupakan ikatan antara statistik dan ilmu komputer, yang artinya metode statistik yang diaktifkan dengan menggunakan metode komputasi. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kami kelompok 1. Jika ada salah kata tutur kata yang kurang menyenangkan di hati, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.